Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, Pak. Sehat semua? Baik, Pak. Ya, oke. Kemudian kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait dengan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya. Saya cek terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian yang di rumit ini. Ini ada Puspita sudah, Siva sudah, Rika sudah ya. Saya juga sudah, ya kayaknya sudah insya Allah sudah hampir semua ya. Nanti biar menyusul yang belum, tinggal siapa tadi yang terakhir ya. Untuk pembelajaran hari ini adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Suara Pak Nur Salim terdengar? Terdengar, Pak. Oh ya, Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Mari sebelumnya, karena saya sudah memberikan link untuk kalian presensi, silahkan nanti diisi linknya ya untuk bukti presensi pembelajaran PPKN pada hari ini. Kemudian untuk memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada Novia untuk memimpin doa pembukaan belajar pada hari ini. Silakan. Silakan, Novia. Halo. Suara saya terdengar? Halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, Novia silakan dipimpin untuk doanya hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa nanti kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah masuk semua, ini berarti kalian sudah masuk ke ruang Zoom Meet kita. Ini menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang disiplin, itu adalah karakter yang luar biasa untuk seorang perawat ke depannya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya mohon kalian untuk berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku,
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan dengan lagu Indonesia Raya nanti kita dapat lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita bersama, baik untuk kalian maupun untuk Pak Nur Salim sendiri. Oke, untuk selanjutnya Pak Nur Salim akan menanyakan ke kalian terlebih dahulu, kira-kira untuk materi sekarang kan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian kira-kira dalam materi ini apa untuk karakter yang bisa diambil dan dikembangkan? Apa saja? Apa saja? Disiplin. Disiplin. Kemudian kedua apa? Kedua saling menghargai. Terus kemudian religius ya, religius. Terus kemudian apa lagi? Toleransi. Kemudian apa lagi? Kerja sama ya. Jadi itu diantara karakter yang akan diharapkan nanti muncul di kalian setelah mempelajari materi yang ketiga ini, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, oke. Untuk selanjutnya kemarin kita sudah mempelajari materi apa kemarin? Yang kemarin pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara serta substansinya. Kemudian yang kedua adalah kasus ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk yang saat ini, yang terakhir di bab ini adalah penanganannya. Jadi ini beruntut ya, secara tertib seperti itu ya. Jadi secara tertib seperti itu. Dan kita harapkan kalian nanti bisa tahu apa maknanya, seperti apa kasusnya, kemudian nanti bagaimana penanganannya. Seperti itu ya. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Kemudian saya akan sampaikan untuk kalian adalah kaitannya dengan kompetensi dasarnya apa yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama, ini bisa dibaca di sini kaitannya perbedaan sebagai anugerah Tuhan, kalian proaktif dalam penanganan pelanggaran hak dan penanganan kewajiban warga negara, pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kalian juga menganalisis nanti nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, kemudian kalian melakukan penelitian sederhana ya, penelitian sederhana di dalam materi ini. Oke, kemudian apa indikator pencapaian kompetensinya? Jadi gimana apa yang ingin dicapai di kalian? Itu salah satunya adalah kalian nanti bisa merangkum upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti itu. Kemudian partisipasi masyarakatnya seperti apa? Dan nanti kalian menyajikan hasil telaah kalian tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian nanti mengkomunikasikan baik dengan teman maupun dengan Pak Nur Salim maupun dengan kelompok lain. Kemudian nanti mempresentasikan dan mengkomunikasikan ya partisipasi masyarakat itu seperti apa dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ya. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Pak Nur lanjutkan dulu ya. Kemudian nanti
melalui ini tujuan pembelajarannya apa? Jadi nanti kalian bisa membuat 5 kata tanya terkait dengan materi ini ya. Terus kemudian nanti kalian juga mengamati video ya, mengamati video yang kemarin sudah Pak Nur kirim ya, sudah Pak Nur kirim dan sudah kalian amati hari kemarin sebelum pembelajaran ini kita lakukan. Yang lainnya bisa dibaca di slide yang kemarin sudah Pak Nur kirim juga. Oke. Kemudian nanti di dalam kemarin sudah diskusinya sudah Pak Nur bantu juga. Nah ini acuan untuk kita dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pendekatannya apa yang kita gunakan, masih sama seperti yang 2 pembelajaran kemarin, yaitu pendekatan saintifik ya, sama TIPEC ya, sama TIPEC. Kemudian modelnya apa? Kalau modelnya ini agak berbeda dengan model yang dilakukan kemarin, pembelajaran pertama dan kedua, yang sekarang adalah problem based learning. Kalau kemarin adalah discovery learning. Metodenya masih sama kita, yaitu student team achievement division, yaitu kita melakukan diskusi ya. Nanti kalian berdiskusi, kalian yang aktif. KKM kita 75, kemudian nanti kita ada evaluasi secara lengkap, itu diantaranya adalah evaluasi atau penilaian sikap spiritual kalian, sikap sosial kalian, evaluasi diri, kemudian lembar penilaian antar teman, kemudian pada saat diskusi juga dinilai juga pengetahuan dan keterampilan kalian, itu juga akan dinilai ya. Kemudian kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi. Sebenarnya ini adalah masuk di kegiatan inti ya. Yang pertama, kalian sudah melaksanakan yaitu orientasi peserta didik ya, pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian ada yang ketiga adalah pengumpulan data, pengembangan data dan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah ya. Jadi tahapan ini sudah kalian lakukan dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Nanti tinggal kalian menyajikan hasil karya. Kalian nanti akan presentasi ya. Ini kemudian kemarin Pak Nur juga sudah mengirim link, baik itu bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian link video dan yang lainnya, dan insya Allah kalian juga sudah membuka karena di diskusi juga sudah ada hasilnya. Diantaranya adalah ini ya, ini, terus kemudian ada ini juga ya, ini juga kalian sudah buka ya. Sekarang kita akan melakukan tahap yang keempat, yaitu mengembangkan data dan menyaji hasil karya ya. Oke, saya persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan mulai dari kelompok berapa dulu? Silakan kelompok 1 dulu. Baik, Pak. Ya, silakan sebutkan nama, dari kelompok mana? Saya Dunur Ramawati dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara dengan masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan. Kalau ada yang bertanya dari kelompok mana? Kelompok 3 atau kelompok 2, silakan.
Silakan. Silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 1 itu yang bertanya dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Kelompok 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok. Oh ya, Pak. silakan. Ya, silakan. Mbak siapa Layanan sebutkan publik ya? yang dimaksud menurut saudara seperti apa? Ini Mbak siapa Bagaimana ya? cara Mbak siapa ya? Saya Revanes Oh ya, dari kelompok silakan. 3. Oke, silakan Mbak Revanes. Pelayanan publik yang dimaksud saudara seperti apa? Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanannya? Oke, silakan. Oke, saya akan menjawab. Ya, silakan, Layanan Mbak. publik yang dimaksud adalah layanan yang melibatkan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya, layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, BPJS adalah lembaga layanan publik yang harus memiliki komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati agar konsumen merasa puas dan terpenuhi hak-haknya selaku pasien. Tentunya setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban asasi maupun kewajiban warga negaranya. Ya, cukup. Oke, luar biasa ya pertanyaan dan jawabannya. Ya, oke. Sudah jelas Mbak Revanes? Sudah. Oke. Ya, itu dari kelompok 1. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 2. Silakan. Saya Pak, Oke. perkenalkan saya Nindya, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan upaya penindakan yang dapat dilakukan pemerintah. Yang Ya. pertama, hukum harus ditegakkan dan tidak pandang bulu kepada siapapun karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan umum. Ya. Yang kedua, memaksimalkan peran lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan lain-lain. Dan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara seperti TNI dan Polri. Dan yang keempat, menyebarluaskan kesadaran dalam bernegara kepada masyarakat luas. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar hak warga negara terpenuhi dan kewajiban dapat dilaksanakan. Dan yang keenam, meningkatkan pengawasan dan masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Ya. Yang keenam mungkin saya luruskan ya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Oke, luar biasa sekali kelompok 2 presentasi dan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya saya persilahkan kalau ada yang bertanya, silakan dari kelompok mana? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Maulana Eka, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya terkait dengan presentasi kelompok 2 nomor 2 memaksimalkan peran lembaga penindakan pelanggaran hak yang dilakukan pemerintah melalui KPK dalam pemberantasan korupsi agar yang bebas dilakukan KPK dan tangkap pada terduga tindak pidana korupsi. Apakah saudara setuju? Apa bedanya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK? Ya, oke. Gimana? Tadi yang bertanya? Kami setuju dan sependapat dengan KPK yang dahulu sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tentang KPK, karena jika penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawasan KPK, maka akan terlalu birokratif, penanganan korupsi di Indonesia tidak efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang KPK, penyadapan kepada seseorang yang dicurigai harus mendapat izin dari Dewan Pengawasan KPK. Ya, oke, luar Sudah biasa jelas? banget. Sudah jelas tadi yang bertanya? Sudah, Pak. Ya, sangat luar biasa ya ternyata ya. Luar biasa. Ini pemberikan kalian sudah sampai ke hots ini ya. Tahapan hots. Ya, oke. Selanjutnya yang kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Yang bertugas untuk presentasi di kelompok 3. Siapa? Silakan. Saya. Ya, silakan sebutkan nama ya. Siva dari kelompok. Ya, saya Siva mewakili kelompok 3 untuk berpresentasi. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran dapat dilakukan secara preventif.
Contoh secara preventif, 1. Menaati aturan serta perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. 2. Mendahulukan kewajiban daripada hak. 3. Mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. 4. Bergabung dalam Iya. yang merugikan rakyat. Secara represif, 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. 3. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara pada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, contohnya sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yeah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Sekian apa yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Yuk, silahkan. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Silakan. Saya Puspita dari kelompok 2. Mau bertanya, jika undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak pro rakyat atau bahkan merugikan, apakah kita juga wajib menaati dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Ya, silakan ditanggapi. Saya Siva menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Jika sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah dirasa merugikan, kita tidak harus pasrah namun masih bisa berupaya supaya ada perbaikan atau bahkan membatalkannya melalui upaya hukum, yaitu menguji undang-undang atau peraturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, oke. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata kalian juga tahu ya tentang Mahkamah Konstitusi juga fungsinya bagaimana. Ya, oke. Saya kira tadi sudah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi, sudah ditanggapi, dan sudah dianalisis ya. Sekarang tinggal kita melakukan refleksi ya. Kita melakukan refleksi. Ada yang ingin melakukan refleksi? Kami persilahkan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Refleksi dari pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mempelajari submateri penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kami jadi lebih mengetahui dan memahami peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, sebagai bagian dari masyarakat, saya juga bisa berperan dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban setelah mempelajari materi ini. Terima kasih. Oke, sudah sangat jelas ya. Kita sebagai anggota masyarakat bisa berperan dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik pencegahan maupun penindakannya. Sangat luar biasa dan itu tentunya bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan evaluasi dengan metode kuisis, model kuisis. Silakan dikerjakan. Ya, saya kira cukup. Saya lihat hasilnya sudah luar biasa, bagus-bagus nilainya. Hanya ada beberapa anak yang salah 1-2 nomor, tapi sudah di atas KKM semua. Oke, selanjutnya sekarang siapa yang mau memberikan masukan atau umpan balik pada pembelajaran kali ini? Saya persilahkan. Siapa? Ada? Christine atau siapa? Oh iya Pak, saya. Oh iya, silakan Mbak Christine. Ya. Nama saya Christine dari kelompok 2. Saya mau memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang belum dimengerti adalah supremasi hukum. Kelebihan pembelajaran hari ini saya lebih mengetahui peran pemerintah dan masyarakat
Materinya menarik dan menyenangkan karena saya diminta untuk menemukan solusi. Kekurangannya, belum semua peserta didik aktif dalam diskusi kelompok. Terima kasih. Oke, jadi yang disampaikan oleh Mbak Christine tadi masih ada beberapa hal yang belum dimengerti, yaitu masalah supremasi hukum ya, itu di penanganan dalam hal pencegahan gitu ya, pencegahan dan juga bisa juga di penindakan. Jadi yang dilakukan pemerintah itu kan ada dua, pertama pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Seperti itu. Kalau pencegahan berarti sebelum terjadinya pelanggaran. Oke, untuk selanjutnya hari ini nanti kalian sudah mempelajari semuanya, kemudian untuk selanjutnya kalian nanti akan belajar untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini masih terkait dengan materi yang kita pelajari baik di pertama, kedua maupun ketiga ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Pak Nur Salim mohon maaf kalau sekiranya di dalam memberikan materi ini banyak kekurangan dan kesalahannya. Dan untuk selanjutnya tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, jaga laksanakan 3M atau 4M atau 5M supaya kita sehat, saudara-saudara kita sehat, dan semuanya sehat orang-orang di sekitar kita. Kita mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa pembelajaran dengan tatap muka. Oke, saya kira seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap syukur alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Selamat istirahat. Salam untuk orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.